Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Untuk semua sahabat-sahabat sang santri dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke yang ada di luar, semoga bahagia selalu, sehat selalu. Sang santri malam ini masih berada di kota sendiri, wilayah sendiri, karena belum bisa keluar kemana-mana karena masa-masa seperti ini. Di sini saya ingin menguak misteri. Nah, ini kisah nyata saya sendiri. Saya dari kecil sampai tua seperti ini. Tempat ini dulu sering dipakai untuk apa ya? Nyepi apa? Ya nyepi lah ini, sebenarnya nyepi. Mungkin ada sesuatu di sini, saya juga nggak tahu. Ini bukan cerita dari orang lain, tapi cerita dari keluarga saya sendiri. Bahkan saya mungkin waktu kecil juga sering ke sini. Ini kebetulan ini tempat saya sendiri, jadi nggak perlu izin kemana-mana. Bisa dicek itu sebelah ada apa? Tempat santri yang baru, itu nggak apa-apa, dicek aja itu. Dilihatin itu nggak apa-apa. Nah, kebetulan ini tempatnya di tanah sendiri dan di majelis sang santri yang baru. Jadi ini markas sang santri nanti di sini. Kebetulan malam ini saya dan tim berada di TKP di tempat sang santri yang baru dan ingin menguak sejarah atau sejarah. Ada apa sebenarnya yang ada di tempat sini yang dulu sering disepeni orang, dimeleki wong. Mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Ini memang terkenal agak angker ini. Tempat ini angker sekali dulu. Sampai sekarang masih. Kemarin cerita nyata. Ada orang ambil apa? Daun mauni loh mas. Dilihat mas, itu ada daun mauni. Mungkin perlu saya sebutkan namanya juga nggak apa-apa. Masih tetangga saya sendiri katanya ambil pohon mauni ini mau dibuat makan ternak. Lah setelah sampai rumah itu malamnya itu dikejar sama orang besar, kayak dilarang atau nggak boleh, jangan diulangi lagi ambil sesuatu di sini. Padahal saya sendiri nggak apa-apa, ikhlas diambil, rambanan naik. Dia nanti juga tumbuh lagi. Memang sini tempatnya ya hanya di sini aja, yang lain enggak. Lokasi sini saja sebenarnya. Mungkin perlu apa ya? Perlu di cross check yang lebih jauh. Kita cek aja lihat mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, memanggil penguasa gaib terkuat yang ada di tempat ini, siapapun tarik. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, Allah masuk. Tentunya sudah kenal sama saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dicelup ah. Iya, suwe gak ketemu. Pegane rene ora ketemu piye. Nah, sampean gak temuni aku kok. Ndelik ae. Saya magrib jute rono. Nah, apa padang ngene? Apa iki? Itu lampu jenenge, Mbah. Lampu cahaya. Kenapa Mbak dicelup? Ya
Iki kan tempatnya kan terkenal angker, Mbah, pojokan iki. Mungkin aku dhewe mungkin sampeyan sering ketemu aku. Mungkin kanca-kanca sing ora ngerti kan ngerti. Sebenarnya iki tempat apa? Sampeyan kok manggon kene njogo apa? Garisane jelas. Aku ora njogo apa-apa ning kene. Sing njogo ora aku, Mbah. Oh, dhewe ya? Iya, ndek. Saurunge mbok tekno iki. Islam ngono kok. Heeh. Aku ambek sing kanca-kancaku ning kene. Wis dipasang jadi biyen. Bagian. Memang saya dulu pernah manggil Mbah ini, terus sudah sering komunikasi. Alhamdulillah beliau sekarang udah masuk Islam. Tapi beliau beda tugas, beda dengan yang ada di tempat sini yang di bawah beda. Jadi di alam sana juga banyak sap-sapnya, ada yang di bawah, ada yang di tengah, di atas, beda-beda. Sampai sebagian itu pundi, Mbah? Aku njobo ning keliling kene to. Keliling kene, keliling lokasi sang santri. Iya lali, Mbah. Kenalan sik, Mbah, lali jenenge, Mbah. Muhammad Ehsan. Dulu saya yang beri nama saya juga, tapi saya lupa. Karena mungkin banyaknya. Saking banyaknya. Mbah Muhammad Ehsan, beliau berjaga di sini. Aku pengen ngerti, Mbah, sebenarnya tempat iki apa nih, Mbah? Coba sampean cek, Mbah. Semua terlihat jelas. Apapun. Udah dicek yo ero. Oh iya. Iya. Ana apane cerita mawon, gak apa-apa. Iki ana sing ora tak kenali. Naon sih, Mbah? Oh, tak omong kok. Mbah. Iki bolo dhewe kabeh, Mbah. Dhewe kondi. Sing rene bolo dhewe kabeh. Gak apa-apa cerita mawon, nek gak hake gak mungkin iso diambil apa hak dimiliki. Kenapa dhisik kok sering ana wong topo ning kene, nginep-nginep ning kene sampai bermalam-malam. Golek emas kok. Golek emas. Hasil apa ora, Mbah? Dike watu. Dike watu. Nek watu akeh, Mbah ya, alas pirang-pirang. Ya percuma, Mbah, ya watu ki apa ya, Mbah ya. Nek sakret itu kena nggo pondasi iki, Mbah, rene, Mbah. Dike watu tok. Dike watu tok. Syukur, Mbah, syukur. Untung ora dike bento. Ono sing dike bento barang. Ora Saya juga sering dengar cerita lokasi sini, bukan hanya di sini, tapi di sebelah sana ada bermacam-macam bentuk emas, kata orang tua dulu. Karena ini saya sejak kecil juga sering ke sini, udah tempat saya mulai kecil. Ada rantai emas juga, kayak itu yang dibuat apa itu? Biar di kapal itu loh, biar enggak perahunya biar enggak jangkar emas ya. Nah, di sini nggak tahu saya isinya apa, tapi intinya di sini banyak orang yang menyepi mencari emas. Walau alam saya sendiri nggak tahu, saya sendiri nggak ngurusi seperti itu. Nah, dingi kue oleh. Oleh tapi ora asli ya, Pak. Ya ora asli ya, lah sing jupo ora kowe. Kowe mau dampingi to. Ora ono kowe mati cah iku. Saya sempat dapat di sini, dapat. Ya, Mbah, saya minta itu di lokasi sinilah. Tiba. Apa nek sing wani rene ya rene. Gak apa-apa, sebenarnya rene gak apa-apa. Coba nek iso. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah.
semua penjaga powernya bertambah semuanya. Allah tambah kuat energinya, semua penjaganya ini semuanya makin kuat energinya, makin besar. Tambahi sapa? Sing jaga kan Lho ora perlu. gak perlu, wis kuat. Perlu. Walah. Wis ora gak sida. Otomatis gak jadi. Lha iku kon ndi ae ben jupuk iku do mati kabeh. Angka sudah mati. Jane ngene iki ngomong kan gak oleh ana wong akeh. Lah kan wis ngerti, sapa wae nek gak hake ya gak iso diambil. Nek maksa ngambil ya resikone ya mau iku. Gak usah wedi, gak usah khawatir dong. Kalau bukan hak saya pun juga gak apa-apa. Iku zaman apa, Mbah? Coba dicek, Mbah. Zaman apa ya? Mulai ini kene ketinggalan sapa, iling ora? Tinggalane iku ono loro. Ono loro piye maksudnya? Ono tinggalan loro kene pertama iku. Bung Karno. Terus di sini Sijine ora oleh nyebutno aku. gak nyebutno ya wes. Oleh. BCM. Yang oleh mau Bung Karno to. Selain itu gak oleh disebutno. Koetan kok kulon. Kono kulon ta eta. Kono kulon, Mbah. Ya kono. Oman wong sekti wong kulon. Insya Allah nanti kalau pada waktunya, pada masanya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran semuanya. Ya karek njupuk kowe Gus. Karek juga Dhuwur kabeh, retaretan. Sing ana petina kan ning iku. Nduanem. Lainnya rata-rata ngono. Tercecer kayak godong, Mbak. Yo, isin ora ya ning jupuk ndang jupuk. Bongkol ngono ae. Di sini tempatnya sumber sebenarnya, tempat sumber. Padahal di sekeliling sini jarang ada sumber seperti ini. Ini sumbernya besar, kemarin saya bor itu banyak sumbernya besar sekali. Iya lho. Derajat tahun, mbah. Kowe ngomongan karo sapa? Ngomong dhewe. Wis diceritani kabeh ngono kok. Iya, Mbak. Tak kok jombe wong akeh. Iku salahe. Ora kondo kowe kok. gak ada aku. Njupuk godhong ora amit-amit ambek sing duwe. Iku sing ganggu sapa iku? Sing ganggu sing ning kene. Betul sampean toh? Ora kondo nyolong lah ngono kuwi jenenge. Sebenarnya nggak apa-apa. Bel-belan dikandani nek ambil daun-daunan, ambil apalah, itu nggak apa-apa. Diadab. Gak diadab. Minimal ya kudu permisi sik ngono. Ya menungso diletek ngene apa. Ya itu juga pelajaran buat kita. Meskipun itu masalah sepele, kita harus ada tata caranya, permisi dulu, izin dulu, itu adabnya seperti itu. Jadi nggak asal pungut, nggak asal ambil, meskipun itu orangnya ikhlas, nggak apa-apa, tapi mungkin kita nggak tahu di tempat ini ada apa, di tempat itu ada apa, takutnya seperti itu.
Kalau dibantu Mbah iku sing tempat kene sing ganggu-ganggu tolong dinetalisir. Ya ora ana sing wani. Nggone durung kabeh. Heeh. Murane sabrangan neh. Ketek kae murane sabrangan. Mek rono mang embelene ya. Wis ora patuh. Ya ora apa-apa, wis khianat. Otomatis nyatanya ilmunya hilang semuanya. Iya tidak apa. Merinding Mbah, udah moro Mbah. Demlok ngobrol. Sing ora kan sing jaga dhewe. Aku jadi eling waktu gali pondasi ini gubuk Mas. Gubuk ini Mas apa? Lah, ini ada cerita unik dan lucu. Mungkin nanti saya ceritakan. Ini gubuk misteri yang penuh cerita. Mbah Ahmad, Mbah Muhammad, matur suwun. Ya Allah, energinya berlipat-lipat makin kuat. Allah sallallahu Muhammad bisa berjuang berdakwah di alamnya. Sallallahu Muhammad. Allah 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 Allah. Nggih, matur nuwun Mbah sampean tugas malih. Mugi saged istiqomah ibadahe ngantos yaumil kiamah. Ikut ajaran Rasulullah, ikut umatnya Rasulullah. Insya Allah nanti bersama-sama beliau di akhirat nanti. Monggo pamitan riyin, Mbah. Ngono tok. Iya, aku gak wani cerita akeh, engko ndak dadi sing gak apik. Oke, pengen rene dari dhewean. Aja akeh. Oh, padang embo iku apa diapian aku. Padang. Sampai patroli sik, gak apa-apa. Masa patroli sama mumpung dhewe. Mumpung dhewe. Iku nemu Pedurbono jane. Endi? Oh. Masa iso? Bojone iso-iso. Iya. Insya Allah selamat Mbah, insya Allah aman semuanya. Kita hanya minta sama Allah berikan kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Aku dhewe sampean pun gak di kekuatan apa-apa. Yes, seperti itu didamel mawon. Jangan merasa punya, jangan merasa bisa. Semua itu Allah. Nggih, monggo sampun cekap. Yang penting Nggih. sabar. Nggih, Mbah. Matur nuwun, Mbah. Ngarepe engko mbok ono akeh jarene. Aku krungu-krungu. Kok manu ngarepmu. Akeh blang-blange. Amin. Alhamdulillah, Mbah. Alhamdulillah. Kok mana aja cerita akeh ning kene. Wis cukup rotong wae. Iya. Ku malah durene. Malah disangka ono tumbal. Padahal ora. Enggak, Mbah. Iki memang wis terkenal, Mbah. Mulai dulu wis terkenal iki, Mbah. Iya kowe kaya seneng kono.
Sepenting urip rukun, berdampingan, meskipun beda alam, semuanya berdampingan. Ini nakal sih wedok-wedok iki lho. Iya, itu akeh Mbak Kunti di sini ternyata. Akeh Mbak Kunti yang usil. Engko nek santri-santri nu wis dadi turu kene. Ganti kerupuk. Nggih, Mbah, matur nuwun, Mbah. Monggo pamitan, monggo teko dindi. Heeh. Gila wedok-wedok ini kene. Iya, engko tak celuke siji-sijine sing paling apik. Monggo pamitan, heeh. Ya wis. Ya, matur nuwun. Betul. Nggih. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah. Semuanya. Efeknya hilang. Semuanya hilang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada hikmah pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi semua itu ada tata caranya, meskipun kita menganggap orangnya ikhlas, orangnya boleh diambil barangnya, tapi untuk adab itu harus permisi, harus minta izin, meskipun itu masalah sepele. Jadi nggak asal ambil, asal pungut. Itu buat apa? Buat kita semuanya, buat pelajar kita semuanya. Jadi apa ya? Ya wis ngono lah intinya. Kita nanti cek apa gubuk misteri ini, kisah nyata gubuk misteri, nanti kita part keduanya, nggak apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.